Ya, eh selamat malam saya ucapkan kembali Mbak. Seperti inilah kejadiannya juga minggu kemarin, saya lupa merecord, jadi saya harus merecord ulang pertemuannya. Jadi mungkin yang terakhir-terakhirnya hanya 20 menit pertama yang sesuai gitu. Jadi videonya itu kemarin namanya itu manajemen pemasaran meeting satu part satu, kalau misalnya dia yang pertama untuk awal-awal pertama perkenalan kemarin gitu, dan selanjutnya part 2, part 3, part 4, part 5 gitu. Jadi nanti Mbak-mbak bisa melihat bagi yang kemarin tidak hadir, termasuk juga kemarin ada Mbak Tri Wahyuni, ada juga Mas Didik yang belum bisa hadir ya, Mbak Salimah dan juga Mbak Vera gitu. Nanti ada di sana. Dan juga nanti di akhir perkuliahan kita nanti akan ada soal dan juga tugas, Mbak. Jadi di sini saya mau menjelaskan bahwa di mata kuliah ini saya juga tidak mau terlalu membebani mbak-mbak, terlalu banyak tugas dan lain sebagainya, tapi harapan saya dengan adanya tugas yang saya berikan itu hanya 2 kali, dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Di sini saya kebanyakan minta pendapat mbak-mbak tentang apa yang dari soal itu gitu. Jadi bagaimana dari persepsi mbak-mbak setelah membaca dan mempelajari apa yang daripada soal itu gitu. Jadi nanti harapannya itu dikerjakan sebaik mungkin sebisa mbak. Jadi nanti itu mungkin nanti bisa di-share juga dengan mbak-mbak atau mas-mas yang tidak hadir hari ini. Jadi tugas itu nanti akan kita kumpulkan sebelum perkuliahan tatap muka pertama. Itu harus sudah dikumpul. Selebih itu saya tidak akan terima lagi. Itu untuk yang tugas pertama. Dan tugas kedua itu nanti menjelang tatap muka kedua. Jadi kita punya dua tugas saja sudah cukup. Atau mbak-mbak mau lebih dari dua tugasnya? Atau cukup dua? Bagaimana? Cukup dua atau mau lebih? Bagaimana mbak? Mau lebih atau cukup dua? Oh cukup, iya terima kasih. Kalau misalnya cukup dua, itu tadi harapan saya juga berharapkan itu nilainya eh, 50-50%. Jadi nanti totalnya itu 100% gitu. Jadi tugas pertama itu 50, tugas kedua itu 50 gitu. Jadi harapannya saya berharap mbak-mbak dan mas-mas keluar dari mata kuliah ini mendapatkan nilai A. Jadi harapan saya juga ketika saya berharap mbak-mbak dan mas-mas mendapatkan nilai yang bagus, ditambah harus dibarengi juga dengan niat mbak-mbak untuk belajar lebih lagi dan mengerjakan apa yang kami berikan gitu. Jadi jangan nanti saya secara pribadi berharap Mbak dan Mas mendapatkan nilai A semuanya. Saya berharap semua mendapatkan nilai A. Tapi Mbak dan Mas tidak ada tugas, nggak bisa nggak mengerjakan ujian dan lain sebagainya gitu. Amin ya, benar. Harapan saya juga seperti itu. Saya berharap orang yang apa namanya setiap orang itu mendapatkan yang terbaik ya kan. Jadi harapannya seperti itu. Semoga nanti bisa semua dapat nilai A mata kuliah manajemen pemasaran, dan juga semoga juga Mbak-mbak dan Mas juga mengumpulkan tugasnya on time gitu. Saya berharap tugas ini, kalaupun deadline-nya itu atau paling akhir itu adalah sebelum 1 hari sebelum eh, pertemuan tatap muka, itu bersekitar 2 minggu lagi. Tapi berharap kalau misalnya Mbak bisa mengerjakan selesai seminggu itu, kumpul saja ke saya. Itu nanti bisa dikirim melalui inbox Facebook saya atau email, boleh. Nanti terserah Mbak mau menurut saya biar sering dibuka aja Facebook juga nggak apa-apa. Tinggal nanti dilampirkan tugasnya itu gitu di inbox Facebook gitu. Jadi bakal lebih mudah kapanpun bisa dilihat gitu. Itu harapan saya. Semakin cepat semakin bagus. Nah, itu harapan saya. Oke, jadi untuk malam ini kita akan mulai perkuliahan kita yaitu tentang perumusan strategi pemasaran. Iya, di sini di modul yang kedua ini dari 9 modul yang ada yaitu intinya itu adalah atau hari ini diharapkan bahwa mbak-mbak dan mas-mas itu tahu tugas-tugas manajemen pemasaran dalam kondisi bisnis yang selalu berubah. Dan yang kedua itu proses penyampaian nilai, dan ketiga strategi pemasaran, dan ini agak sedikit kepotong, ada yang keempat yaitu pengembangan strategi pemasaran. Jadi ini setidaknya diharapkan mbak-mbak dan mas-mas bisa tahu setelah mempelajari modul 2 ini gitu.
Dan juga saya mengingatkan kembali, mungkin kemarin Mbak ada seperti Mbak Vera, Mbak Tri Wahyuni tidak hadir, tapi saya menyampaikan kembali bahwa eh, kita akan ini ada 9 modul Mbak, jadi 5 tatap muka online seperti ini dan 2 materi akan saya sampaikan masing-masing dua modul di masing-masing pertemuan tatap muka. Jadi bakal lebih efektif saya bawakan 2 bahan pada saat tatap muka gitu. Jadi setiap online seperti ini kita akan bahas satu modul aja gitu. Oke, selanjutnya yaitu tugas-tugas manajemen pemasaran dalam kondisi bisnis yang sudah berubah. Jadi, kondisi lingkungannya terus berubah itu perlu disikapi dan diikuti oleh manajer pemasaran dengan cara melakukan perubahan dan perbaikan yaitu atau inovasi terus-menerus gitu. Kenapa? Karena setiap perusahaan itu ketika dia mau bertumbuh atau tetap bertahan di dalam pasar, bisa mengikuti perkembangan atau memenangkan kompetisi dengan pesaingnya untuk mendapatkan customer ataupun pelanggan seperti pada gambar ini, itu memang terjadi tarik menarik antara perusahaan yang lain, perusahaan kita dengan perusahaan yang lain gitu. Bagaimana untuk mendapatkan hati daripada konsumen ataupun customer seperti itu dia. Jadi uh, setiap perusahaan itu, manajer pemasaran itu harus memiliki setidaknya 3, yaitu mendapatkan pelanggan atau konsumen. Yang kedua, mempertahankan pelanggan seumur hidup. Dan yang ketiga adalah menanggapi perubahan lingkungan termasuk persaingan. Perlu kita ingat bahwa setiap perusahaan itu pasti pengen mendapatkan atau mempertahankan pelanggannya seumur hidup. Sebagai contoh misalnya, mbak-mbak misalnya atau mas-mas itu membeli produk Samsung misalnya. Produk Samsung itu perusahaan Samsung berharap Mbak itu segala sesuatunya baik handphone, televisi dan lain sebagainya itu berharap Mbak itu membeli dari produk Samsung sampai seumur hidup Mbak gitu atau mas-mas gitu. Kenapa? Karena mereka pengen mendapatkan laba dan mempertahankan Mbak sebagai pelanggan dia. Tapi bagaimana supaya Mbak dan Mas itu bisa bertahan gitu? Bagaimana Mbak kalau misalnya misalnya bisa bayangkan gitu. Seperti contohnya minggu lalu saya bilang kan, misalnya BlackBerry Messenger, BlackBerry misalnya. Ketika tipenya itu aja, atau misalnya produk Samsung itu aja, nggak pernah mengalami perkembangan, tidak bakal bertahan di sana konsumen. Konsumen akan selalu mencari yang baru gitu. Samsung bisa bertahan seperti Samsung itu bisa bertahan terus-menerus. Kenapa? Karena mereka melakukan inovasi dan terus melakukan perubahan-perubahan gitu. Bagaimana mereka bisa memenangkan hati daripada customer ketika mereka bisa salah satu solusinya itu adalah dengan melakukan inovasi terus-menerus, melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik seperti itu dia. Jadi, manajer perusahaan itu harus selalu menyampaikan nilai pelanggan yang superior. Artinya di sini bahwa kualitas yang diberikan kepada konsumen itu harus di atas ekspektasi ataupun keinginan daripada konsumen gitu. Misalnya, Mbak atau Mas ingin membeli suatu produk misalnya. Misalnya produk A. Produk itu Mbak keluarkan uang dengan Rp1.000 misalnya. Dengan catatan Mbak pengen dipuaskan oleh barang itu misalnya nilainya 7. Kita anggap kepuasan yang Mbak dapatkan dari produk itu misalnya kalau kita skorkan misalnya nilainya 6 misalnya, 6 gitu. Tapi bagaimana satu perusahaan itu produknya itu bisa memberikan nilai ke Mbak itu 7 atau 8 gitu. Di atas yang Mbak inginkan gitu. Mbak tadi dengan membayarkan 10 dengan membayarkan 1.000 rupiah saja udah berharap 6 aja yang nilai yang Mbak dapatkan, tapi bagaimana perusahaan bisa memberikan nilainya itu 7 sampai ke 8 nilai yang value dari yang Mbak dapatkan gitu. Jadi dengan begitu Mbak akan terus bertahan sebagai pelanggan daripada perusahaan. Itu yang kenapa dikatakan bisa mempertahankan pelanggan seumur hidup. Itu dia. Selanjutnya, ya, ini adalah tugas manajer pemasaran. Ini agak terpotong sedikit judulnya. Ini adalah tugas manajer pemasaran, bisa dilihat pada modul masing-masing, yaitu pada 23. Yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan keinginan konsumen. Yaitu bagaimana seorang manajer pemasaran itu harus bisa menganalisis kebutuhan dan keinginan konsumen. Seperti yang saya jelaskan minggu lalu bahwa bagaimana seorang pemasar itu harus mengetahui kebutuhan ataupun keinginan apa yang diinginkan oleh konsumen. Yaitu baik itu bisa melalui departemen R&D misalnya, atau kalau misalnya
perusahaan berskala besar seperti itu. Terus yang kedua adalah mengembangkan suatu konsep tentang suatu produk yang akan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi gitu. Jadi tadi yang pertama adalah mengidentifikasi atau menganalisis apa yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua adalah mengembangkan konsep dalam untuk memenuhi kebutuhan itu gitu. Jadi yang pertama tadi identifikasi apa yang dibutuhkan oleh oleh konsumen. Yang kedua, apa kira-kira bagaimana caranya kira-kira untuk memuaskan kepuasan konsumen itu atau keinginan konsumen itu gitu. Yang ketiga adalah mengadakan pengujian terhadap kecocokan konsep produk tersebut gitu dengan keinginan konsumen. Cocok nggak apa yang kita buatkan dengan apa yang konsumen inginkan gitu. Terus yang keempat adalah membuat desain produk. Desain produk ini adalah merupakan salah satu yang sangat penting yang harus diperhatikan karena desain juga merupakan salah satu faktor yang membuat konsumen itu tertarik gitu. Selanjutnya adalah yang kelima merancang kemasan merek. Kemasan merek merupakan salah satu hal yang terpenting gitu. Di mana bisa mbak-mbak atau mas-mas lihat gitu sebagai contoh di pasaran. Ketika BlackBerry itu booming di pasaran, banyak muncul-muncul seperti Blueberry, Redberry dan lain sebagainya contoh-contoh produk-produk lainnya yang mendompleng daripada kesuksesan produk BlackBerry gitu, seperti itu dia. Itu betapa pentingnya sebuah merek itu gitu. Orang bisa membeli produk itu karena merek pun bisa jadi, bukan karena kualitas. Kadang-kadang banyak orang membeli suatu produk itu dengan jumlah yang mahal, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mendapatkan sebuah uh, produk yang bermerek yang dianggap bernilai di tengah masyarakat gitu. Belum tentu ada nilainya gitu. Sama seperti ya nanti saya jelaskan selanjutnya. Kita masuk dulu ke poin ke-6, yaitu menetapkan harga sedemikian rupa untuk mendapatkan pengembalian investasi yang layak. Jadi setiap perusahaan juga harus di samping mempertimbangkan harga untuk konsumen, dia juga harus mempertimbangkan mendapatkan pengembalian investasi yang layak. Artinya, jangan nanti terlalu memikirkan faktor harga supaya untuk mendongkrak penjualan daripada suatu produk, tapi investasi ataupun biaya yang dikeluarkan untuk produksi barang atau jasa itu tidak kembali. Jadi, bagaimana suatu perusahaan juga tetap untung dengan walaupun perusahaan itu menetapkan low cost ataupun biaya rendah terhadap produk atau jasa yang mereka jual gitu. Yang selanjutnya adalah yang ketujuh, mengatur distribusi. Yaitu bagaimana suatu perusahaan itu harus mengatur bagaimana distribusi ataupun penyaluran daripada produk mereka. Misalnya sebagai contoh misalnya, ketika mereka punya gudang, misalnya gudang untuk sebagai tempat persinggahan produk mereka karena selesai daripada pabrik pastinya tidak langsung masuk ke konsumen perantara atau toko-toko seperti itu, tapi masuk dulu ke gudang gitu. Dimana kalau misalnya sistem gudang misalnya itu tidak boleh jauh daripada target sasaran ataupun konsumen sasaran. Kenapa? Karena ketika mereka jauh itu akan mempengaruhi faktor sampai lama atau singkatnya barang itu sampai ke konsumen gitu. Bagaimana suatu perusahaan itu harus menjamin kecepatan ketika itu adalah merupakan salah satu faktor kepuasan daripada pelanggan gitu. Ketika produk itu mereka minta tiba-tiba langsung ada tanpa menunggu lama itu merupakan salah satu faktor bagaimana kita menjaga nilai pelanggan seperti itu dia. Selanjutnya menciptakan komunikasi pemasaran yang efektif dengan menggunakan media atau cara yang tepat gitu. Jadi bisa itu melalui customer care atau juga fanpage daripada perusahaan atau juga ada juga yang buatkan di Twitter atau juga di Facebook yang kita bisa kapan saja bisa berkomunikasi dengan mereka. Bang Jis nggak apa-apa kan agak ributan. Jadi seperti itu dia. Selanjutnya memeriksa penjualan. Yang ke-10 memperhatikan dan memenuhi kepuasan konsumen. Ya ini juga merupakan harus diperhatikan bahwa tidak hanya kita berorientasi pada laba oriented, tapi juga bagaimana terpenuhinya kepuasan daripada konsumen sebagai penikmat daripada produk atau jasa kita.
Terus yang ke-11 adalah menyusun dan memperbaiki rencana pemasaran yang didasarkan pada hasil. Dan yang ke-12 adalah membangun merek yang kuat gitu. Mbak-mbak mungkin atau mas-mas bisa membayangkan ketika orang menyebutkan merek deterjen gitu. Mungkin seseorang bilang kan saya mau membeli Rinso gitu. Padahal yang dibeli itu belum tentu Rinso, mungkin Daya, mungkin Attack, mungkin merek-merek yang lain gitu. Tapi mereka bilang kan saya mau membeli Rinso gitu. Itulah betapa kuatnya uh, Rinso sebagai merek daripada uh, brand daripada deterjen gitu. Ada nggak Mbak atau Mas yang bisa kasih contoh lain merek yang misalnya kayak tadi deterjen gitu, bilangkan Rinso padahal belum dulu Rinso yang dibeli, saking kuatnya merek yang brand itu di masyarakat gitu. Contoh lain misalnya sebelum Mbak ngasih jawaban, Pepsodent bener, beli Pepsodent padahal belinya Maxam ya kan? Atau juga yang kedua adalah mungkin Aqua gitu. Saya mau beli mau kemana? Mau beli Aqua padahal yang beli itu mungkin Aquades atau apalagi ya minuman-minuman mineral lainnya seperti itu dia. Ya terima kasih Mbak Suci atas jawabannya dan juga Mbak Ratna ini. Ya benar sekali. Selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam pemasaran. Yaitu yang pertama adalah perubahan teknologi. Ya, semakin di sini adalah ditemukannya teknologi digital dan selanjutnya adalah faktor yang menyebabkan itu adalah globalisasi, yaitu semakin mudahnya orang berkomunikasi dengan berbagai multimedia dan memudahkannya bepergian ke manapun. Itu adalah menurut Kotler dan Keller. Mbak-mbak mungkin bisa buka di modulnya di 24 itu, ya di modul 24. Terus selanjutnya adalah deregulasi, yaitu menyederhanakan peraturan untuk menciptakan persaingan dan peluang pertumbuhan yang lebih besar. Selanjutnya privatisasi, yaitu menjual kepemilikan perusahaan kepada publik atau swasta dan oleh pihak pemerintah seperti itu. Selanjutnya pemberdayaan pelanggan, yaitu pengharapan yang semakin tinggi akan kualitas jasa dan customization. Dan customization itu adalah proses menghasilkan barang sesuai dengan keinginan pelanggan yang berbeda secara individual. Seperti itu dia. Terus poin selanjutnya yaitu persaingan yang semakin ketat dan konvergensi industri, yaitu batas-batas industri yang semakin kabur yang memunculkan peluang di persimpangan antar industri gitu. Sebagai contoh misalnya, kalau dulu misalnya itu telepon genggam ataupun handphone atau HP itu hanya fungsinya mungkin dulu awal-awal itu adalah hanya sebagai untuk teleponan atau mungkin SMS-an. Ada juga mungkin contohnya itu adalah kamera, fungsinya itu hanya untuk foto-foto doang gitu. Tapi sekarang di dalam satu HP semua bisa lengkap gitu. Semua bisa disatukan mulai dari teleponan, mau Skypean atau 3G, 3G-an. Terus ada juga kalau Mbak atau Mas yang mungkin juga mau foto-fotoan atau juga Mbak atau Mas yang juga mau dengar musik seperti itu dia. Itu udah menjadi satu paket gitu. Seperti itu dia contohnya gitu. Terus itulah konvergensi industri. Terus selanjutnya adalah transformasi retail, yaitu perubahan pemenuhan kebutuhan pelanggan dengan cara baru seperti penggunaan misalnya e-commerce atau e-internet gitu. Apa namanya yang lebih apa itu internet jual beli online, itu dia jual beli online. Terus selanjutnya adalah disintermediasi. Disintermediasi ini adalah semakin berkurangnya peran perantara dalam pemasaran. Sebagai contoh misalnya, kalau di Amerika itu ada produk komputer itu Dell, namanya Dell, yaitu perusahaan komputer. Di sana mereka menggunakan apa namanya penjualan penjualan itu juga langsung dari perusahaan, yaitu secara online tanpa bukan berarti tanpa ada perantara toko ataupun toko-toko elektronik lainnya gitu. Tapi mereka juga melakukan penjualan secara online langsung dari perusahaan gitu. Dan itu terbukti bahwa penjualan mereka itu lebih besar dari online itu daripada penjualan yang dilakukan dengan melalui perantara ataupun toko-toko elektronik yang tersebar di seluruh dunia gitu. Itu dia contohnya. Selanjutnya
kita masuk ke perubahan dalam manajemen pemasaran.